Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal hatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tadi sudah siaran langsung ya. Dan ini hanya sebagai untuk mengingatkan kita, memberikan kesimpulan daripada pengajian kita tadi, yaitu dalam hal kitab Bidayatul Hidayah di bab Muqaddimah. Dan kita mengulang lagi bahwa mengingatkan ya, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mencari ilmu itu terbagi kepada tiga, di mana yang mencari ilmu itu ada orang yang mencari ilmu untuk dijadikannya sebagai bekal untuk akhirat, mencari ridho Allah. Jadi dia tidak berniat mencari ilmu kecuali untuk mendapatkan ridho Allah dan akhirat. Dan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang secepatnya, yang segera, yang instan. Dan juga untuk segera mendapatkan kemuliaan, pangkat, harta benda, dan lain sebagainya. Dan ini adalah golongan orang-orang yang menjadi orang yang rugi sebetulnya. Dimana merasakan karena apa, dia itu punya kesadaran bahwa apa yang diniatkannya itu salah. Yang ketiga adalah orang yang sudah dikuasai oleh setan. Maka menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk mengumpulkan harta, bermegah-megahan, mendapatkan kedudukan, dan kemudian dia merasa bangga dengan banyaknya pengikut. Ini menjadi satu hal yang ironi. Kalau hanya menuntut ilmu itu supaya nantinya banyak pengikut, supaya nantinya banyak jamaahnya. Padahal menuntut ilmu itu tiada lain ya untuk karena keridhaan Allah. Kemudian maka dari itu ya kita perlu hati-hati ya dalam hal ini. Di mana orang yang seperti ini masuk kepada orang-orang yang binasa, orang yang bodoh, orang yang tertipu. Orang yang tipu karena apa? Sudah ditipu oleh setan. Sudah dibinasakan oleh setan. Dengan demikian, orang yang seperti ini boleh jadi dia lupa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu amalkan? Dan kemudian di samping itu, di antaranya bahwa kita juga perlu hati-hati. Di mana hati-hati dengan yang disebut dengan golongan ulama usu. Di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, dan ini dalam kitab ini ditulis, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ya, aku ini bukan golongan daripada dajjal ya, dan aku bimbangkan, aku takutkan ya, di mana kalian seperti dajjal. Maka ditanya oleh para sahabat, pakila maya wahwa ya Rasulullah, apakah itu wahai Rasulullah? Faqala, yaitu ulama usul. Yang disebut dengan dajjal kata Rasul adalah ulama su, ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Nah, karena itulah kenapa disebut jahat, karena dajjal ini ya sudah jelas tujuannya. Tujuannya daripada dajjal itu menyesatkan manusia. Menyesat. Nah, ulama usul ya, dan ulama usul itu meskipun lidahnya ya, pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka itu mengajak orang lain membuat kejahatan. Ya,
membuat kejahatan, karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapan. Jadi praktek itu lebih kena daripada ucapan, lebih dapat dicerna daripada ucapan. Di mana lisanul hal absahu min lisanil maqal. Nah, di Imam Ghazali menyebutkan seperti itu. Lisanul hal akhwafu min lisanil maqal. Nah, karena itulah ya kita tidak boleh menjadi orang-orang ataupun ya naudzubillah masuk kepada golongan ini. Jadi ulama su itu ya, dia ucapannya baik, ucapannya ini, tapi kemudian maka tentu perbuatannya ini lebih. Ulama su walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, tapi amal dan perbuatan mereka itu mengajak orang lain membuat kejahatan. In sarrafan nas anidunya bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwali. Tapi amalnya, perbuatannya mengajak kepada itu. Karena itu disebutkan walisanul hal antoku min lisanil lisan. Lisanul hal antoku min lisanil lisan. Jadi ucapan amalan seseorang itu lebih berkesan daripada ucapannya. Antoku min lisanil maqal. Maka dari itu kita perlu berhati-hati ya. Di mana apa yang dirasakan, yang dirusak oleh ulama su itu dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada yang dapat dibaikan oleh lidah mereka. Ya. Jadi orang yang jahil itu sebenarnya belum berani menghimpun dunia, ya, kecuali mereka melihat keberanian daripada ulama su. Jadi kalau contohnya sudah buruk, ya jadi buruk. Kalau ulama-ulamanya sudah buruk, ya bakal akan dicontoh. Akan dicontoh oleh mereka. Maka ilmu yang ada pada mereka ini, ya, ilmu yang ada pada ulama ini menjadi penyebab keberanian orang banyak gitu. Menjadi keberanian orang penyebab keberanian orang yang banyak, yang pada akhirnya ya orang banyak mengikuti. Tiba'un nas ilal musa'adah fil amal amyalu minha ilal mutaba'ah fil aqwal. Jadi banyak sekali ya. Jadi yang dirusak oleh ulama su ini lebih banyak karena akibat perbuatannya. Karena akabat. Maka faqad sara ilmuhu sababan li jaroati ibadillahi ala ma'asihi, ya. Wa nafsuhu al jahilatu mudillatun ma'adalika tumannihi wa turajjihi, ya, wa tad'uhu ila ayyabuna 'ala Allahi bi ilmi. Ini jadi mengajak, membuat orang-orang itu berani melakukan hal itu karena ada contohnya dari ulama tadi gitu kan. Jadi dengan nafsu amarahnya ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka macam-macam angan-angan, membisikkan kepadanya bahwa dia itu telah banyak menabur jasa di kalangan manusia, sehingga dia layak untuk menerima macam-macam anugerah dari Allah. Itulah penuntut ilmu kita yang akan mencari ilmu ini. Fakun ayyuhat talibinal fariqil awal. Jadilah kita ini menjadi golongan yang pertama. Wahdar antakuna minal parikisani. Hati-hatilah jangan sampai kita masuk golongan yang kedua. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang lalai yang telah dirangut oleh kematian sebelum dia bertaubat.
Fakamin musawifin ajalahu al ajal qabla taubati fahosiro. Apalagi kita masuk kepada golongan ketiga, wa iyyaka summa iyyaka antakuna minal fariqis salis. Jadi golongan yang ketiga. Kalau udah menjadi golongan ketiga, maka kata Imam Ghazali, fatahlik halakan la yurja ma'ahu falahuka wala yuntadaru sholahuka. Kalau sudah masuk kepada golongan ketiga, maka kita ini akan terjerumus kepada jurang kebinasaan yang tidak diharapkan lagi dapat diselamatkan atau diperbaiki. Katulah pakun ayuhat talib minal parikil awal. Jadilah dari golongan yang pertama. Yang pertama. Fa'ingkul tapama bidayatul hidayah li ujariba nafsi piha. Kalau kamu mengatakan apa yang dimaksud dengan bidayatul hidayah, untuk mencoba diriku di dalamnya. Coba untuk dapat aku mencobanya. Anna bidayataha dhahirut taqwa. Bahwa bidayatul hidayah itu ya, munculnya permulaan jalan hidayah itu adalah takwa yang dhahir. Ya. Dhahirut taqwa. Wa nihayatuha batinut taqwa. Dan akhirnya ya, bahwa akhirnya itu nihayatul kesudahan jalan hidayah adalah takwa batin, ketakwaan batiniyah. Fala akibata illa litakwa. Ke surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun, takwa itu adalah ibarah mimtisali awamirillahi ta'ala. Jadi sebagai ibarah daripada perintah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma kismani, maka ini ada dua. Ana usiru alaika bijumalin muhtasar, dan aku tunjukkan dengan jumlah yang pendek min dohirin ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Jadi dua yang singkat-singkat saja ya. Daripada itu bahwa takwa itu menjunjung segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa dahara dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.